Bahkan burung gereja biasa masuk masjid, nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk, nggak ada. Malah Pak Haji jarang masuk ke masjid, itu namanya hajingan. Apa Mbak? Makasih ya Mbak. Mbaknya pansos ya. Semoga jadi istrinya Banser, amin. Iya, amin. Kenapa? Oh, ciri-cirinya. Oh. Ini kopi apa kopi susu? Kopi. Kalau kopi susu saya nggak mau dan, karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Nah, kemarin saya di Surabaya dikasih kopi susu, langsung saya akali. Kopinya saya minum, susunya saya pegangi. Pak Irwasda, kita itu jadi polisi, jangan berharap menjadi kopi, tapi jadilah gula. Kopi itu tanpa gula, pahit rasanya. Begitu kopi dikasih gula, enak rasanya. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Tetap kopi, kopinya enak. Nggak ada yang mengatakan gulanya enak, enggak. Ya, jadi polisi, jadi orang-orang pengurus masyarakat, jadi pengurus PWNO itu ya harus seperti gula. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Seperti telur mata sapi. Yang terkena sapinya, telurnya nggak dipuji-puji. Ayamnya nggak dipuji nanti. Ada lagi makanan yang membingungkan dan burung dara itu membingungkan. Burungnya untuk siapa, darahnya untuk siapa? Maka Nabi Muhammad waktu itu tidak pernah berputus asa mendoakan Abdullah bin Ubay supaya mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, apakah kemudian Abdullah bin Ubay masuk Islam? Tidak, tetap saja dia kafir. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya menjadi santrinya Nabi Muhammad SAW. Maka Anda yang hari ini merasa baik, siapa yang bisa menjamin dulu nenek moyangmu pasti orang baik? Karena bisa jadi hari ini orang baik, dulu mbahnya juga orang jelek gitu. Sekarang malah banyak, bapaknya tukang mabuk, preman, anaknya juara TPA, itu banyak. Saya kemarin pengajian di Lampung, saya mau masuk panggung, saya mau ke toilet, mampir ke rumah warga. Begitu saya masuk ruang tamunya, subhanallah, penuh dengan foto saya, dengan semua pose. Duduk, berdiri, jengking, miring, semuanya ada. Begitu saya pulang, ketemu sama istrinya, saya tanya, ini yang masang gambar siapa? Foto sebanyak ini di ruang tamu. Suami saya, Gus. Suami ibu ahli ibadah? Enggak, ahli maksiat. Tiap malam dia minum, tiap malam dia maksiat. Kenapa dia pasang foto saya sebanyak itu? Karena sejak nonton YouTube-nya Gus Miftah, dia ngefans sama Gus Miftah. Sholat belum, katanya. Tapi hatinya ada kecintaan dengan ulama, dan itu kan luar biasa. Bahkan kemarin saya pengajian di Gang Doli Surabaya, mantan-mantan germo sama PSK saya kumpulkan, ratusan preman ngumpul jadi satu. Badannya semuanya penuh tato, mulutnya bau alkohol, mereka habis mabuk, tapi hadir di pengajian. Bahkan ada orang yang badannya gede, perutnya gendut, saya buka, ada tato, apa? Beduk. Itu tato beduk. Saya tanya, itu tato apa itu? Beduk, pukulnya mana? Di bawahnya. Ibu-ibu langsung fokus kepada pukulnya. Maka coba kita lihatlah, siapa sih musuh Rasulullah yang paling utama itu? Namanya siapa? Abu Lahab. Anda tahu anaknya Abu Lahab itu akhirnya menjadi pengikutnya Rasulullah. Namanya siapa? Darroh. Darroh itu akhirnya jadi santrinya Kanjeng Nabi. Maka saya mengatakan begini, dakwah itu, partner kiai itu adalah Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan menghabisi. Kalau dakwah itu menghabisi, maka partner yang paling tepat bukan Jibril, tapi Israel. Dikit-dikit bunuh, dan lain sebagainya. Tapi tidak, karena dakwah itu mengajak. Akhirnya Darroh itu masuk Islam, itu anaknya Abu Lahab, sampai dia dihina oleh kawan-kawannya. Kamu itu nggak akan selamat Darroh, kenapa bapakmu kafir binasil Quran, sampai nama bapakmu dijadikan nama jadi surat Quran.
Akhirnya Daroh ini matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya bersedih. Kenapa? Karena dikatakan bapak saya kafir binasil Quran, saya nggak mungkin selamat. Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabat? Apakah kalian tega menyakiti anggota keluargaku? Maka sejak saat itu toleransi para sahabat waktu itu, setiap kali sholat 5 waktu, imamnya tahu ada makmum namanya Daroh, tidak berani membaca surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Itu toleransi. Karena bapaknya di situ. Bahkan Habah Lutfi Pekalongan, kalau dia ngimami sholat, kok yang dibaca Tabat Yada itu membacanya sir, tidak jahar, tidak keras. Saya tanya, Abah, kenapa dibaca secara sir? Apa jawaban Abah Lutfi? Karena bagaimanapun juga Abu Lahab itu adalah pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba orang-orang tua kita toleransinya seperti itu ya. Kalau kita itu kan aneh, bisa membubarkan pengajian saya kemarin di Cianjur, pamer di medsos. Di medsos, pengajian saya kemarin 15.000 orang dibubarkan sama bendera HTI. Begitu bubar, keesokan harinya muncul di Instagram, alhamdulillah kita bisa membubarkan pengajian Gus Miftah. Takbir, Allahu Akbar, ya Allah. Jadi membubarkan pengajian pakai takbir. Kalau itu takbirnya di hadapan saya, Allahu Akbar, langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopir saya jawab, Rabbana walakal hamd. Akhirnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Saya mau cerita ini saja supaya kemudian paham kita terhadap kebangsaan, kemudian paham kita terhadap toleransi dan pluralisme itu benar-benar kita paham. Supaya kemudian jangan sampai orang dianggap berbeda dengan kita habisi dan lain sebagainya. Bahkan begitu gampangnya kita ngecap orang itu liberal gara-gara pemahaman yang kurang tepat. Begitu satu saat Abdullah bin Ubay mati, anaknya ini matur sama Kanjeng Nabi, Rasulullah, bapak saya mati, terus bagaimana? Bisa nggak engkau takziah kepada bapakmu? Dan anda tahu Rasulullah akhirnya takziah kepada Abdullah bin Ubay. Layak bro, takziah dengan santainya. Ini musuhnya loh, tidak hanya sekedar musuh. Orang yang menyebut Rasulullah anjing, begitu mati dilayati sama Kanjeng Nabi, takziah beliau datang. Nah sekarang itu beda dikit, ya Allah. Dengan gampangnya kita ngasih label Profesor Dr. Quraisyab liberal hanya gara-gara anaknya Najwa Shihab tidak pakai jilbab. Padahal Profesor Dr. Quraisyab itu adalah sarjana Quran, profesor Quran, sampai bisa membuat tafsir Quran namanya Al-Misbah. Diliberal-liberalkan, dikafir-kafirkan oleh orang yang barangkali orang ini baca Quran saja tidak fasih, apalagi ngomong tafsir. Coba. Dan paham-paham seperti ini di Indonesia sekarang ngeri kan? Ngeri. Maka kemudian apa? Muncul istilah radikalisme, karena memang pemahaman-pemahaman yang salah akhirnya membuat seseorang itu menjadi radikal. Ini Muhammad musuhnya didatangi, padahal dia orang non-Islam. Inilah yang saya pakai. Kenapa kemudian saya waktu itu bikin pondok pesantren di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% Katolik. Selatan saya ini pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya belum pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Besok Pak Imam atau Pak Irwasda kalau ke Jogja itu pasti heran, tetangga saya itu Nasrani semua. Karena Rasulullah biasa bertetangga dengan orang Nasrani, dengan orang-orang berbeda agama dengan Rasulullah. Saya slow-slow saja. Maka saya sering mengatakan apa? Kalau orang Indonesia itu nggak bisa akur gara-gara beda agama, itu kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya, orang Jawa mengatakan emprit kaji. Burung emprit yang kepalanya putih. Kalau di Riau namanya apa tuh? Sama, emprit kaji. Bahkan burung gereja biasa masuk masjid, nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk, nggak ada. Malah Pak Haji jarang masuk ke masjid, itu namanya hajingan. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik, karena yang paling besar namanya paus. Toleransi seperti ini kemudian
awal mula diskusi saya dengan saudara Deddy Corbuzier. Saya sampai dia masuk Islam tuh belum pernah ngajak saudara Deddy untuk masuk Islam. Gak ada diskusi saya sama dia, bro ayo masuk Islam, gak ada sama sekali. Saya kenal dengan Deddy setahun yang lalu ketika video saya viral ketika saya sholawatan di hadapan anak-anak dunia malam di Bali setahun yang lalu, ketika saya sholawatan dengan mbak-mbak LC Purl, perempuan rela diusel-usel dengan pakaian seksi. Sebenarnya mereka pakaiannya tidak seksi sih, cuman salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya cuma 120 cm. Maka pakaiannya SMS, sidite metu sedidik gitu lah. Ketika video saya itu viral dan akhirnya saya banyak diundang acara televisi, tapi semuanya saya tolak. Lah acaranya Mas Deddy itu saya kok mau. Saya banyak diundang talkshow macam-macam, semuanya saya tolak, males. Saya itu kalau mau masuk dunia TV sudah sejak tahun 2010. Waktu itu saya diminta oleh beberapa produser untuk share pengalaman saya ngaji di lokalisasi, tapi saya tolak. Ketika Mbak PSK tanya sama saya kenapa tobat gak diterima, jawaban saya waktu itu adalah Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Sampai gara-gara sikap saya yang sangat fleksibel dengan ahli maksiat, dan di Jawa Timur saya juga dapat julukan baru. Kemarin saya pengajian di Surabaya, begitu saya masuk kafe mereka teriak selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi saya dikasih julukan presiden para pendosa. Saya langsung sedih, ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Akhirnya saya diundang, ditelepon, Gus bisa hadir nggak di acara kami? Acara apa? Kopi susu. Ya hitam putih, kopi kan hitam, susu putih. Akhirnya saya datang. Orang kan nyangkanya Deddy Corbuzier itu kan sombong parah ya, sombong akutnya. Orangnya kan kelihatan sombong angkuh gitu. Begitu saya opening acara hitam putih, saya disuruh buka ceramah 5 menit. Selesai acara dia langsung mendekati saya. Gue demen sama elu katanya, gue dipeluk. Selesai acara, dia minta nomor HP saya. Padahal selama saya ketemu artis-artis itu rata-rata sombong. Jangankan minta nomor HP, diajak foto saja nggak mau. Dan saya nggak pernah mau ngajak foto artis. Untuk apa? Emang penting bilang gitu. Akhirnya dia minta nomor HP, dan saya itu bisa menilai orang. Orang besar mau minta nomor HP berarti dia orang baik. Berarti dia orang tawadhu. Jadi minta nomor saya. Selesai itu kita langsung YouTubean bareng. Dan tema pertama saya YouTubean dengan Deddy Corbuzier adalah pluralisme, Pancasila dan agama. Langsung, dan itu trending nomor 1 waktu itu. Makanya kalau saya YouTubean sama Mas Deddy kok tema-tema seperti itu dulu mesti trending. Banyak trending nomor 1 di YouTube itu. Waktu itu dia bertanya begini, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Ini saya bisa menjawab ini karena saya belajar dari kasusnya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Ubay. Waktu itu saya jawab, bro, saya pernah mendengar ada kiai yang mengatakan di televisi semua agama itu benar dalam konteks Pancasila. Saya jawab, ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Saya nggak setuju. Bahasa yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, kan bahaya mas. Tiap hari kita bisa ganti agama, ya kan? Pak Irwasda hari Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, ya kan? Jumat Hindu, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Ini hancur kalau kayak begitu. Saya bilang sama Deddy, yang benar seperti ini bro, semua agama itu benar tapi bagi penganutnya. Dan dalam konteks Pancasila, saya bilang, dan dalam konteks Pancasila, semua agama yang diakui secara konstitusional oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya dengan nyaman tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Betul? Gak boleh. Anda merasa mayoritas tetangga Anda punya orang Kristen, tahu-tahu Anda serang ketika mau beribadah, ini melanggar konstitusi. Gak boleh. Saya harus nyaman berangkat ke masjid. You Katolik silakan ke gereja.
Kalau itu kita lakukan nggak ada masalah. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier di YouTubean berikutnya, saya mengatakan begini, bro, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah ini ada 6 kamar. Ada kamar Kristen, ada kamar Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Ini pasti masalah. Ya sudah, Islam ya kembali ke Islam, Kristen kembali ke Kristen, Katolik ke Katolik, kan selesai, Pak. Yang menjadi persoalan ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan kencing di kamarnya orang lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Al-Quran saja, Allah itu kan maha demokratis. Ketika soal keimanan, Allah mengatakan apa? Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Kamu mau Islam urusan you, enggak juga enggak ada masalah bagi saya, kata Tuhan. Kan enggak ada paksaan. Begitu orang sudah punya pilihan kamar masing-masing, konsep toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Di wilayah ini selesai. Maka saya heran kalau hari ini masih ada orang konflik gara-gara agama. Saya punya kolam depan pondok, pendeta bilang sama saya, Gus yuk mancing. Oke. Begitu sampai kolam, pendetanya bilang, sorry Gus, kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong dong aku digendong. Tak gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kurang ajar ini. Akhirnya pendeta saya lempar ke air, pure. Pendetanya marah. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Kita santai. Tetangga saya itu gara-gara Nasrani mayoritas punya anjing. Dan hampir setiap pagi anjingnya main di depan masjid saya. Ya sudah, namanya anjing kok. Masa saya mau marah sama anjing? Berarti gak ada bedanya saya dengan anjing. Ya sudah. Kayak saya besok pengajian tanggal 2 November ulang tahun pondok, yang saya setiap bulan ada pengajian akbar yang datang 10.000 orang. Yang membantu masak istri saya itu tangga-tangga Nasrani. Kan indah. Saya dijemput sama pendeta, piknik ke pantai Parangtritis. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Pendeta protes, salah kiai, ini bukan bismillah tapi bis kota. Ya karepmu. Sampai jalan hujan lebat, dar, haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Akhirnya sampai pantai, saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Ada angin kenceng, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang wow. Saya jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Begini Pak Sekda, begini bukan wow tapi alif Pak Sekda. Saya waktu itu pengen menggambarkan begitu indahnya Islam kepada saudara Deddy Corbuzier. Sama halnya ketika kemudian saya berada di Belanda, di kota Amsterdam waktu itu. Saya ada kajian safari dakwah di Eropa. Waktu itu ada wartawan dari Inggris, wartawan Reuters, tanya sama saya, kok Islam Anda itu menyenangkan ya? Maksud Anda apa? Saya tanya. Agama yang berkaitan dengan norma dan value bisa diterima di dunia malam yang sangat identik dengan dosa dan kemaksiatan. Kok bisa? Dia bilang. Yang Anda ajarkan itu apa? Jadi 1 menit video saya di Instagram, sholawatan di hadapan anak-anak kafe, itu merubah sekian banyak orang di Eropa terhadap Islam. Yang dulunya mengatakan Islam itu anarkis, Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan, gara-gara melihat video itu berubah, ternyata Islam itu menyenangkan. Waktu itu saya ditanya, kok bisa sih? Apa yang Anda lakukan? Jawaban saya sederhana. Kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Karena inilah intisari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhana saja. Itu pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Begini loh pemandangan yang benar ini. Pandangan yang benar itu seperti ini. Tapi memang kadang-kadang ada Pak, kebablasan di dalam toleransi. Semuanya begini. Ada orang mengatakan awal mula orang Indonesia itu geger gara-gara agama, itu gara-gara kolom agama dalam KTP.
Maka waktu itu ada yang demo ke Mendagri supaya menghapus kolom agama dalam KTP. Saya ditanya sama Dedi, kalau Gus Miftah setuju nggak kolom agama dalam KTP dihapus? Saya bilang nggak setuju. Bagaimanapun itu adalah kebanggaan bagi saya. Anda orang Islam, banggalah ketika melihat KTP-nya beragama Islam. Anda orang Katolik, banggalah dengan KTP-mu ketika kamu melihat agama Katolik. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya enak amat gara-gara KTP masuk surga. Ini kopiahnya NU, yang kopiahnya NU masuk surga. Kopiahnya. Waktu itu saya bilang, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wow, kakak berbujang terus. Kan nggak kelihatan. Emang Gus Miftah mau nikah lagi? Ya nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Yang jelas istri saya mau dimadu. Abah, saya siap untuk dimadu. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Mati ya. Hancur, hancur. Keterangan saya waktu itu saya lanjutkan lagi. Masing-masing kamar ini Pak, ini saya sering jadikan materi ini di Lemhanas. Bagaimana kemudian saya berbicara Pancasila. Terakhir kemarin dengan Pak Jenderal siapa itu, kepala Lemhanas itu. Saya bilang, tadi rumah Indonesia itu rumah besar, di dalamnya ada 6 kamar, masing-masing kamar ini ada ranjang. Kamarnya orang Islam, ada ranjang Nahdlatul Ulama kayak kita. Ada ranjang Muhammadiyah, ada ranjang Al-Wasliyah, ada ranjang apa? Persis, LDI dan lain sebagainya. Saya katakan, selama kita kembali ke ranjangnya masing-masing, pasti aman. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke ranjangnya orang lain, bahkan tidur dan ngiler di ranjangnya orang lain. Nah, pasti masalah. Saya kasih contoh, orang tidur bahkan menjelek-jelekkan ranjang orang lain. Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya tahlilan, yasinan malam Jumat, selamatan, itu kan sudah dari dulu. Ini ada ormas baru mengatakan tahlilan itu bid'ah, haram, neraka. Ini kan berarti masuk ke ranjangnya orang lain. Maka dulu kenapa NU sempat ramai dengan MTA, gara-gara MTA membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan orang tahlilan. Kalau memang you tidak suka dengan tahlilan, ya sudah diam, nggak usah menyalahkan orang lain. Ini kan berarti dia tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngompoli ranjangnya orang lain. Ini jadi masalah. Maka kita nggak terima. Nah ternyata ketika saya selidiki Pak, kenapa mereka itu mengharamkan tahlilan, ini masih ada kelanjutan dari Abdullah bin Ubay tadi. Supaya nyambung saya teruskan Abdullah bin Ubay. Akhirnya Kanjeng Nabi layat singkat cerita kepada musuhnya. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat bapak saya? Akhirnya apa? Bapaknya, mohon maaf, jenazah Abdullah bin Ubay ini diludahi oleh Rasulullah. Juh. Maka sekarang kalau anda melihat ketemu Pak Kiai, tolong air putih didoakan. Itu ada riwayatnya. Maka dulu ada Ustadz Salafi yang mengatakan, Kiai mendoakan air putih, kemudian meniupnya, tidak ada riwayat dari Rasulullah. Anda salah. Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Saya dulu tersinggung, kenapa? Gara-gara dia mengatakan itu, video klipnya Mbah Maimun Zubair. Langsung saya bilang, wahai Ustadz Salafi, yuk kita ketemu, kita diskusi. Ada nggak dalil atau dasar seorang kiai mendoakan air putih sebagaimana dilakukan Rasulullah Muhammad SAW? Dan sampai hari ini nggak ada jawabannya. Karena ada dasarnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, boleh nggak minta jubahnya? Untuk apa? Saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih jubah, mohon maaf, dikasih kafan jubahnya Kanjeng Nabi, maka tidak akan ditanya sama munkar nakir. Wow, jubah Kanjeng Nabi bro, gitu kan. Takut dia. Makanya kalau kalian merasa jadi orang NU, pengen besok kain kafannya warnanya hijau, boleh. Pasti nggak ditanya sama munkar nakir. Soalnya apa, dikira lontong.
nggak ditanya dan langsung dimplok. Lemper. Kalau ibu-ibu pasti pengen warnanya ungu kan. Begitu dibuka sama malaikat, janda jin. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu jubah sudah dikasih, anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Kurang ajar banget ya. Terus minta disafaati, minta ditolong, minta jubah, ini minta disolatkan. Karena tolerannya Rasulullah hampir saja waktu itu disolati, karena waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Sampai si Umar datang menegur Rasulullah, Kanjeng Nabi ini orang kafir loh, kenapa anda solatkan? Mau anda solatkan? Terus menengok toh, selama tidak ada larangan dari Tuhan akan saya lakukan. Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir, mendoakan jenazah orang kafir. Lah sama teman-teman yang tidak suka tahlilan itu, ayat ini dijadikan justice, dijadikan dasar untuk menolak tahlilan. Janganlah kamu mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Wong ini asbabun nuzulnya itu. Kenapa dijadikan pemerkosaan terhadap orang tahlilan? Nggak ada dasarnya, dilarang sama Al-Quran. Anda salah. Ini mutlak ayat ini turun gara-gara Kanjeng Nabi mau mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay. Berarti boleh Gus mendoakan orang mati? Boleh. Cuman memang hebatnya dulu para wali songo itu, mereka mengajarkan segala sesuatu tidak menggunakan ayat, tapi cukup menggunakan tembang lagu melalui budaya. Kan begitu. Lah, cerita ini menggambarkan betapa agungnya Rasulullah, betapa dahsyatnya akhlak Rasulullah terhadap toleransi. Terhadap toleransi. Ini musuh besar loh didatangi. Sekarang sesama orang Islam kok dimusuhi. Beda aliran dibilang apa? Liberal, haram, dan lain sebagainya. Ya Allah. Dan begitu bangganya begitu mereka bisa membubarkan pengajian saya. Takbir, kita bisa membubarkan pengajian Gus Miftah. Padahal aku ning hotel mau cekengesan dhewe kayak wis ora apa-apa wong kentir kayak aku. Maka cerita ini Pak Irwasda, Pak Imam, itu harus banyak disampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata toleransinya Rasulullah sampai seperti itu. Sekarang hanya beda tahlil saja. Saya mengatakan begini sama teman-teman NU ya. Kalau kita hanya beda tahlil, beda kunut, mereka menolak apa namanya amaliyah kita, santai sajalah. Tapi saya sampaikan, kalau soal ideologi negara, itu harga mati. Kalau cuman Anda melihat kamu tahlilan tenaga gak tahlilan, ya gak apa-apalah, itu khilafiyah, gak apa-apa. Kamu kunut tenaga kamu gak kunut, gak apa-apalah. Toh kunut imam besar yang 4 itu berbeda 2 pendapat. 2 imam pakai kunut, 2 imam tidak pakai kunut. Imam Hambali itu tidak pakai kunut, Imam Hanafi tidak pakai kunut, Maliki Syafi'i kunut. Satu ketika Imam Hambali ditanya sama muridnya, wahai imam, saya kemarin sholat subuh imamnya pakai kunut, sementara saya mengikuti engkau tidak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya pakai kunut, maka makmumnya harus pakai kunut. Selesai. Coba sekarang imamnya pakai kunut, makmumnya enggak, masalah. Allahumma dina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, cangkemmu. Gara-gara kunut. Tapi saya yakin kalau di Pekanbaru sudah tidak ada lagi orang yang berdebat persoalan kunut, betul? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Pekanbaru sudah jarang yang sholat subuh. Iyalah. Santai saja, cuman kunut saja. Mbah Ahmad Dahlan ke Jombang. Begitu ada informasi Mbah Ahmad Dahlan mau ke Jombang, apa yang dilakukan Mbah Hasim? Tolong beduknya diturunkan dari masjid. Kenapa? Mbah Ahmad Dahlan tidak suka beduk. Diturunkan Pak, demi menghormati Mbah Ahmad Dahlan. Muhammadiyah.
Sampai Jombang Mbah Ahmad Dahlan diperintah oleh Mbah Hasim untuk ngimami sholat subuh. Anda tahu? Karena Mbah Ahmad Dahlan tahu orang Jombang itu mayoritas pakai kunut, maka Mbah Ahmad Dahlan ngimami sholat subuh di Jombang menggunakan kunut. Coba. Menghormati. Sebaliknya Mbah Hasim Asari kunjungan balik ke Jogja ke Kauman. Apa kata Mbah Dahlan? Tolong musolanya dipasang beduk. Kenapa? Mbah Hasim Asari suka dengan beduk. Wow. Subuhan di sana Mbah Hasim tidak pakai kunut. Ini riwayat ini mutakhir. Begitu indahnya akhlak guru-guru kita dulu. Kenapa kita berantem hanya gara-gara kunut? Kan begitu. Sampai saya pasang beduk, didatangi sama orang, dikafir-kafirkan saya. Saya itu pasang beduk, yang ngasih beduk saya itu Irjen Mustafa Heru Kuncoro. Waktu itu ASDM Mabes Polri. Beliau bikin masjid di Lampung, saya disuruh pengajian meresmikan masjid. Beliau pasang beduk kecil. Saya bilang, jenderal kok beduknya kecil? Saya punya beduk besar, Gus. Tapi persoalannya kalau beduk itu saya pasang di masjid saya, lebih besar beduknya daripada masjidnya. Oh. Lah terus gimana sekarang beduknya? Itu ada di kota. Gus Miftah baru bangun masjid, iya. Saya kasih beduknya untuk Gus Miftah. Jadi beduk saya gede dan gede, Bang. Lah ada orang datang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Begitu nyampe masjid saya marah-marah. Haram katanya. Ya Allah. Ini salah memanggil orang sholat kok menggunakan beduk. Wah, saya bilang, beduk itu fungsinya bukan memanggil orang sholat. Orang dulu itu membuat beduk. Kenapa diadakan beduk? Untuk menandai masuknya waktu sholat. Karena dulu belum ada speaker, maka ditandai dengan beduk. Kalau ada beduk itu berarti sudah masuk waktu sholat. Kalau nggak pakai beduk ya nggak apa-apa, takbir aja keliling kampung, maghrib. Jadi beduk itu bukan memanggil orang sholat. Kalau memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan. Lah ini loh orang-orang sumbu pendek kadrun. Apa-apa salah. Yang lucu pendeta tetangga saya, Gus, kok cuma dipasang beduk, pasang piano dong, saya sumbang katanya. Seperti di gereja saya jawab pendeta lucu, masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang. Karena ternyata mohon maaf, kalau kemudian kawan-kawan pelajari perbandingan madzhab, kenapa harus ada madzhab-madzhab seperti itu? Karena kita disuruh memilih, karena begitu fleksibelnya Islam itu. Maka coba kayak orang tahiyat dia beda-beda, orang takbir beda-beda. Kayak tahiyat imam 4 itu beda-beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanafi beda lagi, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Cuma sekali tok, tak selesai. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatullahi assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh wa alaikatillahi asyhadu alla ilaha illallah. Setiap ketemu kalimat Allah, toing. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir bergerak gak berhenti. Tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatullahi. Tapi cuman telunjuknya, nggak ikut-ikutan kepalanya. Kalau begini dia nanti malah. Kalau Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Anda mau pakai Hanafi begini-begini? Boleh. Mau pakai Hambali begini-begini? Boleh. Mau Maliki begini-begini? Boleh. Yang nggak boleh begini-begini. Masa Pak Sekda begini-begini? Habis nebak ya mau. Maka kemudian gara-gara cerita Abdullah bin Ubay inilah yang menjadi dasar kiai-kiai atau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah di dalam beragamanya itu slow kayak saya ini. Kalau saya ini lebih dari slow ya. Orang mabuk ya tak kancani, PSK lonte begenggek ya saya temenin, orang mabuk ya saya temenin. Saya itu pengajian di Jogja PSK dan ada 700, banji ada 300. Pemabuk di mana-mana saya datangi, mereka malah bikin paguyuban pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Tapi yang paling horor itu pengajiannya para banci. Waduh, mumet saya kalau ketemu banci. Ya Allah, saya bilang, ayo ikut umroh dan saya pernah umroh spesial edisi para banci. Pakai mukena tajir kamu pakai mukena.
Minta pakai mukena dan kurang ajar. Mau takut dosa, saya banyak dosa. Kalau di kamar sendiri saya nggak mau. Terus saya mau sekamar sama Gus Miftah. Aku yang mau. Bangun tidur jempolku basah semua antara malam. Nggak mau manasik dan sampai Mekah umrah kita. Ini caranya tawaf gimana Kiai? Gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Nanti kamu ucapkan salam ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Oh gampang. Begitu sampai depan Ka'bah, banci ketemu Ka'bah histeris. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Muah, muah, muah. Aduh, lagi kurang ajar kan. Sampai rumah, wah seneng mereka sholat gitu kan. Saya ajak pengajian rutin. Mau bulan puasa kemarin telepon, Pak Kiai, bulan Ramadan ini saya mau bertobat. Oh seneng saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya mau pakai jilbab. Matamu, lanang jilbaban. Kayak gitu saya sabar dan ngurusi mereka itu. Nyatanya yang saya openi akhirnya menjadi laki normal banyak. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Kiai? Ya beda. Di belakang imam namanya makmum, depan imam namanya almarhum. Mereka tanya, kalau laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Banci itu semuanya namanya palsu bro. Nama kamu siapa? Laura. Apa itu? Lanang ora, wedok ora. Namanya siapa? Suzuki om. Kelihatannya susu, taunya kaos kaki. Ketuanya namanya Sucipto. Susu dilancip diganjel botol. Jijik. Kalau ini namanya mesti Sukarlan gitu. Asu ngelekar neng dalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya coba ulama-ulama yang slow itu ya kayak kita ini nggak perlulah marah-marah dege-dege demo, aksi bela ini demo, aksi bela itu demo. Untuk apa sih? Kasihan polisi. Tapi polisi keren loh, mengamankan hasil Pilpres 2019 demo di depan Bawaslu. Polisi dilempari batu, yang masuk ambulan batunya. Subhanallah. Hebat polisi. Keren. Gak usah dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Ini pula yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita dulu. Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa itu bapaknya Mustafa Bisri, bapaknya Gus Mus. Jadi Mbah Bisri Mustafa punya anak Mustafa Bisri punya anak Bisri Mustafa. Mereka tinggal di jalan Bisri Mustafa. Jadi mendasnya tahu. Dulu pas menikahkan tuh mbah kaumnya itu bingung, mbah naibnya. Saya nikahkan Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri yang bertempat di jalan Bisri Mustafa. Lengkap Pak ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Gus Mus, amin. Bapaknya Gus Mus itu ya sama. Ada santrinya Cina Islam, bapaknya Kristen. Bapaknya Cina ini meninggal dunia, matur sama Mbah Bisri, Mbah, bapak saya mati, mau disolatkan. Mau dijawab enggak, kan tersinggung. Akhirnya apa? Mbah Bisri datang pas waktu sholat duhur. Santri diajak sholat. Apa yang dilakukan? Bukan sholat jenazah, tapi sholat duhur. Selesai sholat, santrinya tanya yang Cina, kok sholatnya jenazah beda dengan biasanya Kiai? Apa jawaban Mbah Bisri? Iya. Kenapa sholat jenazahnya beda dengan biasanya? Karena ini jenazah paket khusus katanya. Jadi teladan-teladan seperti ini yang hari ini mahal di Indonesia. Dan tingkat apa? Pemahaman agama yang kurang, tetapi sudah berani menjadi pembicara. Maka Gus Dur dulu pernah mengatakan apa? Akan datang satu saat orang tidak pernah mondok dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Dan ini sekarang terjadi. Mondoknya nggak jelas, gurunya siapa nggak jelas, tahu-tahu dipanggil ustadz ustadzah. Contohnya ustadzah Neno Warisman. Ya bagi saya dia belajar ngaji boleh, ceramah pun boleh. Tapi kemudian harus ada klasifikasinya biar tidak ngawur. Maka akhirnya apa? Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah.
Ya kan, doa perang Badar dipakai doa untuk pilpres. Makanya saya tanya, sekarang calonmu kalah, bahkan calonmu ikut-ikutan, kamu nyembah siapa Nino? Kita slow-slow saja. Ada banyak ulama, Prabowo presiden kalah dengan santri NU, Prabowo menteri. Yang bener santri NU kok gimana? Langsung, Pak Imam ambil sepedanya. Cukup santri NU yang turun, belum kiainya loh, udah bener loh. Maka saya sering mengatakan apa? Rusaknya hari ini kemudian banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi adalah NKTA, nafsunya kuda tenaganya ayam. Ini ngeri Pak ini. Maka belajar ngajinya serampangan, ya sudah, semua orang diserampang, disalah-salahkan, sini salah, situ salah. Semangat Islamnya tinggi, tidak dukung dengan ilmu yang mumpuni. Saya kasih contoh, saya punya jamaah itu tiap tahun umroh, nggak cuma tiap tahun, setahun bisa 3 kali lah. Pernah 1 kali umroh dengan saya, masuk kamar hotel di Dalah Taibah Medina, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, langsung diangkat tangannya, amin, amin. Begitu saya lihat, apa coba? Berita pemerkosaan. Semangat Islamnya tinggi tapi nggak ada ilmunya, jadi ya ngawur kayak gini. Ya Allah. Ada lagi saya di Surabaya, pengajian resolusi jihad. Saya bilang waktu itu nasionalisme. Saya mengambil makalah hubul waton minal iman. Selesai acara ada orang datang ke saya, ini tadi RCTI ya, kalau di Jogja namanya Al Kacong lah, aliran Katok Congklang gitu. Sekarang yang terkenal di Jakarta namanya Pajero, pasukan jenggot Rasul. Kalau ini jelas KMT, kelompok Mbadok terus. Begitu saya selesai, didekati sama dia, Ustadz saya mau tanya, saya kan nggak pernah dipanggil Ustadz. Palingnya santri saya manggil saya Abah, orang lain manggil saya Gus. Ini panggil Ustadz, tak delok, oh pantas, harus jadi. Dia tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa sih? Ya Muhammad Dasku. Sejak kapan hubul waton minal iman dibilang hadis? Karena yang tanya orang goblok, saya jawab, hubul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Dia protes, kok bisa Muslim? Saya jawab, iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Saya bilang begitu. Semangat Islamnya tinggi tapi gak ada ilmunya, ini bahaya Pak. Maka kayak pemahaman yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, katakan ini Indonesia harus ganti dengan khilafah, harus ganti dengan NKRI bersyariah. Rata-rata yang ngomong demikian mohon maaf, orang yang pemahaman agamanya tidak bagus. Rata-rata. Ada apakah? Oh lanjut. Oh jamaah yang ketinggalan. Oh masbuk. Tapi nggak apa-apa kok. Kadang-kadang masuknya masbuk dapat 2 menteri kok. Nggak apa-apa. Masbuk aja dapat 2 menteri kok. Iya kan? Daripada ketok itu kenalan malah oleh menteri. NU. Lanjut. Nggih, monggo derek hati-hati nggih. Ada banser cewek di sini, masya Allah. Kamu mundur dikit, jangan maju-maju, ada masnya itu, mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Masuk baik kok matamu. Jadi, mau ngomong apa toh? Oh ini. Jadi banyak orang yang hari ini kemudian terpapar paham-paham seperti itu, rata-rata malah pemahaman agamanya tidak bagus. Contoh orang yang mengatakan, saya ketemu sama orang, kenapa kamu mengatakan Pancasila itu tidak cocok dengan Indonesia? Jelas, kita harus menggunakan syariat Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Artinya kita harus patuh dengan Islam. Dan salah satu bentuk kepatuhan itu adalah negara kita harus menjadi negara Islam. Waduh, saya bilang,
negara kita itu memang bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Kita pengajian di mana-mana boleh, nggak ada larangan. Kalau saya pengajian itu kayak di Lampung, kayak di mana itu, wah, sampai jam 1, jam 2 malam dengan puluhan ribu orang, polisi nggak marah, membiarkan. Apalagi kalau di Jawa, pengajian 15.000 orang pun masih dianggap sedikit, karena begitu luar biasanya. Dan nggak ada masalah. Orang Islami di mana? Adzan di mana-mana boleh. Dia mengatakan, itu buktinya ulama-ulama kita dikriminalisasi. Ya nanti dulu bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Begitu, masa kamu nggak bisa membedakan? Kalau ulama ini berbuat kejahatan ditangkap sama polisi, bukan kriminalisasi ulama, itu namanya ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pengajian mulai nggak dikasih amplop, lah itu kriminalisasi. Betul Pak Irwasda ya? Iya. Itu bisa dilaporkan kantor polisi, dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih Gus, tapi cuma dikit. Kalau cuma dikit beda lagi pasalnya, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Panitia sudah dikasih tahu seperti itu masih ngeyel, maklum ketua panitianya kena pasal 44, cacat mental. Kan saya dengan Bang Imam sama AKBP. Kalau Bang Imam Saputra ini AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Saya itu punya pengajian rutin di Mabes Polonidan itu, tapi di masjid kita itu loh. Tapi saya nggak pernah bisa datang. Ya mergo amplopnya tipis tinggal. Enggak, karena nggak ada waktu. Sering ketemu Pak Irwasum, Pak Umar Septono, itu saya sering banget ketemu sama beliau. Gitu. Jadi pemahaman itu justru sekarang karena berangkat dari semangatnya tinggi, tapi gelem ngaji. Nggak mau ngaji, mau tanya tentang apa, ngetiknya Google, Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kebetulan yang keluar adalah tulisan orang-orang yang benci dengan Indonesia. Ini masalah. Ini masalah. Maka kita harus waras lah. Ya, ben waras selawatan dhisik, ben ra nganggur ki. Ngopo? Ngah-ingih niku. Nyambut gawe, Bro. Malah dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Xiaomi. Banser dari mana ini? Oh, Banser. Apa? Copot kacamatanya. Kamu penasaran dengan mata aku? Pengen mendengarkan ngajiku apa pengen melihat mataku? Hati-hati, kamu lihat mataku langsung mateng. Ayo minta sholawat apa? Apa? Ya lawatan. Terus apa meneh? Selawat baru apa lama? Baru, belum jadi. Apa? Saben malam Jumat ngaji alon-alon. Alah iki mundur alon-alon ya. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Pak Irwasda aslinya orang mana Pak Irwasda? Oh Banten, nggak bisa ngomong Jawa, nggak bisa ya? Nggak bisa dikit-dikit. Banten tuh Sunda ya? Sunda. Cicing mau ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Gitu. Lagu apa? Minta lagu apa? Dangdut. Oh, ambiar versi sholawat. Ngeri. Ya lagu sing tua dhisik, lagu saben malam Jumat wae ya. Ini isinya Pak Irwasda, rintian orang ahli kubur supaya minta didoakan sama yang masih hidup. Pak Sekda begitu isinya Pak Sekda. Saya tahu Pak Sekda pasti nggak bisa bahasa Jawa, roaming lah nantinya. Tapi isinya itu, langsung Pak Sekda iso. Nah, mudah-mudahan Pak Sekda panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Sekda hidup sendiri. Salli wa sallim da iman ala mada. Salli wa sallim da
biman qada hada wal ali wal ashabi man qada hada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali rebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wa sallim daiman ala mana salih wa sallim daiman ala mana wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan yen ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesih donyaku sing isih ana salih wa sallim daiman ala mana salih wa sallim daiman ala mana wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Hari wasda itu anggota-anggota kalau pagi apel wajib kan mulai giat dengan membaca sholawat. Berkah karena ibadah yang pasti diterima oleh Allah dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, sholawat. Ibu-ibu punya anak nakal tidur pegang kepalanya diusap-usap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Jos. Kamu juga gitu para suami punya istri cangkemnya cerewet tidur pegang mulutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, moga-moga cangkem ibu cukur cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang, tambah Yasin sak tahlile biar mau diaro dewe. Yo Mbak Fatser jaluk ambiar versi sholawat. Iya ya serap apa dangdut sholawat ke boleh, pop sholawat ke boleh, jazz sholawat ke boleh, rock seisinya. Kalau saya apa-apa bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kowe ado karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene kedang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minan awali. Ayo ulangi lagi yang kencang. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minan awali. Ini untuk yang jomblo. Hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih Allahku ramo aja rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minan awali muqtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing jomblo-jomblo kuwi lak selawat ngono kuwi lak ya kepenak. Galingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi. Sholawat ki Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malaikatnya bengok ho ah ho. Nah, seluruh wong endo iki ngono. Karena apa? Lah kalau kemudian sikap keberagamaan saya tidak seperti itu, saya dimusuhi Pak di dunia malam. Saya masuk dunia malam sudah 19 tahun. Saya bergaul dengan lokalisasi sudah 19 tahun. Saya ngaji di kafe sudah 15 tahun. Dan mereka enjoy. Bukan kok kemudian saya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Enggak, tetap halal, halal, haram, haram. Cuman kemudian metode yang saya pakai itu berbeda. Contoh begini. Saya kan ngajak sholat orang-orang mabuk, diprotes sama kiai. Wong mabuk kok diajak sholat, sholatnya gak akan diterima oleh Allah. Bukankah kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Jawaban saya sederhana. Diterima enggak diterima urusan karo cangkemmu. Tapi urusan dengan Tuhanku. Anak kafe tanya, bagaimana kami mabuk, kami sholat, sementara ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya sederhana, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu
nunggu gak mabuk, sholatnya kapan? Wong tiap hari mereka mabuk. Nah, mereka tanya sama saya, berarti ada pahalanya apa enggak Kiai? Mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Ya slow saja lah. Gitu loh. Saya anak-anak itu saya bagi mukena dan di lokalisasi. Saya kalau bagi mukena 200 300. Ikhlas gak Kiai? Ikhlas. Syaratnya apa? Untuk sholat, jangan tulap. Saya bilang begitu. Nah, mereka tahu nggak? Kalian tahu? Sekarang kalau mereka mau mohon maaf nunggu tamu, mereka lihat itu pengajian saya. Nanti subuh mereka mandi besar, Pak Sekda. Subuhan jamaah pakai mukena yang kita bagi. Maka mereka itu aneh. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat, ngelonte, sholat, ngelonte, sholat, ngelonte, sholat. Saya ditanya, terus gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok yang dilihat oleh Allah itu adalah akhirnya. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Orang baik dan orang jelek itu kan bedanya tipis kan? Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pernah berbuat baik. Itu saja, selesai. Saya diprotes, tempat ngaji kok tempat maksiat kau untuk ngaji. Ya lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Lah, sikap saya seperti ini saya pelajari dari ulama-ulama terdahulu yang slow-slow saja gitu. Nggak usah terlalu keras menyikapi persoalan. Saya tuh tanya sama orang yang mengharamkan Pancasila pengen mengganti dengan khilafah, ya ternyata nggak bisa ngaji. Begitu kita ajak diskusi macam-macam, ya mau kata murabi saya, kata guru saya, waduh lah celaka meneh ya. Padahal mereka selama ini teriak-teriak apa? Tidak penting ngaji dengan kiai, tapi harus langsung dengan kanjeng Nabi. Wah, saya bilang, kayak mata mungkin delok kanjeng Nabi kapan? Oh kayak ya oh gitu, langsung dengan kanjeng Nabi. Wah, saya diprotes. Jadi Corbuzier di WA. Saatnya Mas Dedi belajar ngaji tidak aja dengan Miftah, tapi dengan ulama-ulama, dengan ustadz-ustadz yang nyunnah. Lah, Dedi Corbuzier nanya, yang dimaksud nyunnah itu bagaimana? Ustadz yang senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Saya ditanya sama Dedi, ini gimana bro? Saya bilang, kenapa selama ini orang-orang seperti itu selalu teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Jawaban saya sederhana, mereka itu teriak-teriak seperti itu ya lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kan begitu saja. Kenapa orang-orang kayak kita gak pernah teriak-teriak seperti itu? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Jadi gak perlu teriak-teriak, nggak perlu kembali, ngapain? Uang kita nggak pernah pergi kok kembali. Kayak ada mengatakan saya keluar dari NU, lah masukmu kapan? Cangkemmu nur. Oh, masuk aja belum pernah kok keluar. Yang benar itu keluar, masuk dulu baru keluar. Wong belum masuk kok sudah keluar, namanya ejakulasi dini. Goblok, urung masuk kok wis metu lho. Pokok apa? Yang benar itu Pak Sekda masuk dulu jadi PNS baru keluar, orang belum masuk kok sudah keluar. Saya menyatakan keluar dari NU. Alah, oh kamu juga gak punya KTA kok keluar. Dari mana itu? Lah rata-rata pemahaman yang salah seperti itu. Padahal kenapa kemudian orang NU berkeyakinan ideologi Pancasila itu harga mati? Karena pendahulu kita seperti ulama-ulama kita semuanya merestui Pancasila. Mbah Wahid Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Pancasila sudah menjadi konsep besar yang dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo Wahid Hasyim, panitia Pancasila. Ketika sudah siap dijadikan ideologi, kan disowankan ceritanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang diwakili oleh Mbah Wahid Hasyim. Sowan ke Tebuireng. Mbah Kiai, ini Pancasila mau dijadikan ideologi, menurut Anda bagaimana? Ditirakati Pak Irwasda, disolati, didoakan, semaan Quran sampai berhari-hari, sampai akhirnya kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan isyarah dari Allah, Pancasila cocok untuk Indonesia.
Dan ketika yang ngomong Mbah Hasyim, aku lebih percaya. Oh, Mbah Hasyim itu gelarnya apa? Hadratus Syekh. Orang dahulu dipanggil Syekh, hati-hati Pak, nggak kayak sekarang. Nggak jelas ahli ilmu apa dipanggil Syekh. Kalau orang dulu itu dipanggil Syekh karena mempunyai klasifikasi ilmu tertentu. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali yang membawa ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Dan ulama-ulama dahulu itu demi kecintaannya terhadap Indonesia, nama belakangnya pasti dikasih nama daerahnya. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, dipanggil Syekh buyutnya Kiai Ma'ruf karena ahli ilmu tasawuf. Syekh Soleh Darat As-Samarongi Semarang dipanggil Syekh karena ahli ilmu Quran. Raden Ajeng Kartini ngaji tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail kepada Mbah Soleh Darat, maka kemudian membuat buku judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, harum namanya. Sepekok kabeh ya. Lah sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Lah ahli apa? Ternyata ahli kimcin. Beda lagi dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Di Indonesia cuma ada dua, Hadratus Syekh Hasyim Asari sama perempuan dari Palembang, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun Al-Falimbami. Beliau-beliau ini dipanggil Hadratus Syekh kenapa? Karena ahli, mohon maaf, karena hafal dengan semua hadis yang termaktub di dalam kutubus sittah, hafal semua. Bukhari hafal, Muslim hafal, Nasai hafal, maka dipanggil Hadratus Syekh. Sekarang baru ngaji 3 hadis sudah panggil Syekh. Akhirnya mengharamkan Pancasila, yo jenggote mong telu. Apal hadisnya yo mong telu. Sanggon-gon teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Maka paham-paham seperti ini tertolak di Indonesia. Saya mengatakan khilafah itu bukan ditolak dari Indonesia, tapi tertolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Maka Muktamar NU 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara kita adalah nation states, negara kesatuan. Kenapa? Karena para pendiri bangsa memahami bangsa Indonesia dari bersuku-suku, berpulau-pulau dan lain sebagainya. Apa yang membedakan Indonesia dengan Eropa? Beda. Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, berdiri di atas kaki Inggris, Belanda, Spanyol, Prancis, Portugal. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Maka mata uang mereka disebut euro. Satu mata uang. Sementara Indonesia ini sebaliknya dengan Eropa. Indonesia ini banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Ada bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Lampung, Batak, berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Dan para pendiri bangsa memahami untuk menyatukan ini butuh satu ideologi, maka kemudian dijadikan Pancasila sebagai ideologi dengan mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itulah Indonesia. Ini harga mati bro. Makanya orang-orang yang tidak cocok dengan Pancasila, saya gampang, silahkan tinggalkan Indonesia. Oh non. Ini seharusnya tugasnya tentara, tugasnya polisi, tugasnya Pak Sekda. Hati-hati, ASN sekarang sudah banyak yang terpapar. Makan gaji negara, bahkan DBUMN mohon maaf menggunakan fasilitas negara, makan uangnya negara, tapi untuk menjelek-jelekkan negara. Maka Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, ada ASN kok terpapar paham seperti ini, langsung dipecat Pak. Pak Sekda berani mempertahankan Indonesia Pak. Ini anak cucu kita bro, bukan persoalan kita. Ke depan ini bahaya. Makanya orang-orang yang waras seperti ini harus teriak. Sekarang mereka mengatakan apa? Saya di tag akun Instagram Pak, ngeri lagi Pak itu Wasda. Awas lagu musyrik. Saya bingung apa yang dimaksud dengan lagu musyrik. Ternyata lagu Padamu Negeri. Katanya lagu ini bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wih goblok meneh. Padamu Negeri itu lagu mengajarkan kepada kita mencintai negara.
Dan mencintai negara ini diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah wa asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini kan nasionalisme. Maka ketika kemarin saya umroh, pas hari kemerdekaan Saudi Arabia, mereka membuat tulisan di kaos, di spanduk, apa bunyinya? Al-waton fi kulubina, negara ada di dalam hati kami. Itu kan nasionalis. Katanya mereka apa-apa nyontoh Arab, jenggot nyontoh Arab, jubah nyontoh Arab. Kenapa kok ini gak dicontoh? Mereka mengatakan al-waton fi kulubina, negara ada di dalam hati kami. Ini nasionalis. Kalau Rasulullah mencintai kota Madinah, lumrah. Karena Rasulullah orang Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena ini adalah tanah air kita. Tapi kemarin gak enak saya, Pak. Jeddah, saya pulang umroh pakai kacamata, saya pakai tongkat, dikasih tongkat orang Arab. Begitu saya masuk bandara, polisi teriak-teriak, Torik, minggir semua, minta jalan. Saya liwat, saya mikir, tahu dia kalau dia viral. Sampai dalam bandara saya tanya, kenapa Pak polisi semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya anjir. Semuanya. Tadi bilang orang buta. Maka negara-negara kepulauan seperti kita ini bersuku-suku, ini yang bisa menyatukan cuma satu, Pancasila. Dan sampai hari ini saya meyakini satu-satunya ideologi yang bisa mempersatukan Indonesia. Maka saya minta kader-kader NU hati-hati. Mereka tahu yang paling bersikukuh mempertahankan ini adalah NU. Makanya mereka mencoba menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Ngadu Habib dengan Habib, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai. Maka ada orang mengatakan kiai-kiai NU tidak menghormati Habib. Lah nyuwun sewu, Habib itu datang ke Indonesia, yang pertama ngopeni dan ngurusi adalah NU. Kalau hari ini mereka teriak-teriak NU tidak menghormati Habib, mereka mengajarkan kepada kita untuk menghormati Habib. Kamu salah. Kamu ibarat mengajarkan bebek ngelangi, berenang. Mereka datang, kita menghormati. Semua habaib, saya katakan sama teman-teman, termasuk Habib Rizik, wajib kita hormati, tetapi tidak harus taat. Saya ulangi, betul? Karena Habib itu dikatakan ahlu baitil Mustafa tuhuri, mereka orang suci, duriahnya Rasulullah. Siapapun itu, Habib wajib kita hormati, tetapi tidak mesti kita taati. Karena di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kalau dia Habib, kita hormati, tetapi soal isi ceramahnya kita tidak harus taat. Cerdas begitu. Jangan mengatakan kita tidak hormat dengan habaib. Saya hormat, Habib Rizik pun saya hormat, tapi mohon maaf kalau disuruh taat nanti dulu. Saya pilih-pilih isinya. Itu yang dimaksud dengan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dibentur-benturkan kiai dengan kiai. Kenapa mereka membentur-benturkan kiai dengan habaib? Karena mereka tahu pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah habaib dan kiai. Habib dan kiai itu kan bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai nasib. Sama lah dengan muslimat sama fatayat. Apa bedanya? Fatayat baunya parfum, muslimat balsem, gitu saja. Lah, kalau NU ini sudah dihancurkan dengan cara menghancurkan habaib, mengadu habaib dengan kiai, mereka bertujuan menghancurkan NU. Kenapa yang jadi sasaran NU? Karena yang paling bersekukuh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Nahdlatul. Maka saya minta kader-kader di Riau ini sudah bau-membau dengan kepolisian, dengan tentara, dengan pemerintah. Kita sama-sama jaga NKRI, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Sudah setengah 12, saya sudah capek. Ya semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dhurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.